Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini sudah Ibu jelaskan tadi beberapa jenis penyajian data. Ada yang pertama tabel distribusi frekuensi, ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, yang pertama tadi tabel distribusi frekuensi. Ya, sesuai namanya, nanti apabila kita menemukan data seperti contoh seperti ini, itu akan didistribusikan dalam frekuensinya masing-masing atau banyaknya. Nah, kita buat nih. Yang pertama, kelas yang pertama ini namanya kelas ya, 65 sampai 67, 68 sampai 60 sampai 70. Ini namanya kelas-kelas. Nah, kelas yang pertama kita lihat 65 sampai 67. Ini ada berapa? Berarti 66 masuk, kemudian 67 masuk. Berarti ada 2. Ini kan terusnya kayak kita dulu main itu SOS atau apa itu ya. Ini 1, 2. Jadi kita tulis 2. Nah, nilai 68 sampai 70. Kita lihat lagi di sini ada berapa. Oh, ternyata kita dapat 5. Ini kan 70. Mana? 68, 70. Ini 70 kan masuk 68. Nah, itu ada 5. Nah, untuk nilai tengah itu nanti yang akan dilambangkan dengan XI. Nilai tengah ini lambangnya adalah XI ya. Frekuensi itu nanti lambangnya F. F ya. Ya. Nah, untuk nilai tengah itu kita lihat dari sini 65 sampai 67 nilai tengahnya di antara mereka ini berapa? Atau 67 tambah 65 bagi 2. Ini kan kita lihat sekilas saja ya. Di antara 65 sampai 67 berarti tengah-tengahnya adalah 66. Begitu pula selanjutnya 68 sampai 70. Oh, tengahnya sini ada 69 dan selanjutnya. Oke, lanjut ke jenis yang kedua yaitu diagram garis. Ya, sesuai namanya juga, berarti bentuknya adalah garis nih. Nih, ini cuma contoh ya, banyak contoh diagram yang lainnya. Ini misalkan Senin, nilai tukar rupiahnya itu 1.300, Selasa 1.450. Nah, dari diagram garis ini kita bisa melihat apakah data tersebut naik atau turun, gitu kan? Kita bisa lihat grafiknya. Selanjutnya ada diagram batang. Nah, sesuai namanya juga, berarti bentuknya batang-batang nih, bukan garis. Batang-batang, kotak-kotak seperti jajaran gedung-gedung ya. Ini ada yang warna biru tua, itu nilai 70, ada 3, terus kemudian nilai 75, ada 6, dan selanjutnya. Nah, dari diagram-diagram ini nanti kita bisa melihat nilai tertinggi, berarti 10 ya, 100 ya maksudnya Ibu. Nilai tertinggi berapa? Jumlah anaknya ada 3 di sini tuh, 3. Kemudian nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Kalau paling banyak kita lihat di sini, banyaknya siswa. Yang diagramnya paling tinggi siapa sih? Oh, ternyata ini nih yang paling tinggi kan di diagramnya, berarti siswa paling banyak mendapatkan nilai 85. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini ada beberapa versi. Bisa dalam derajat, bisa juga dalam persen. Ini Ibu kasih contohnya aja ya. Soalnya ini kan untuk membentuk diagram lingkaran ini, kita sebenarnya sudah pelajari di kelas 6 SD. Jadi Ibu bahas sekilas saja. Nah, demikian jenis-jenis data, jenis-jenis penyajian data. Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, tadi apa? Ukuran pemusatan data itu kita ingatnya adalah 3M. 3M, bukan menguras, mengubur, menutup ya, tapi di sini adalah mean, modus, median. 3M. 3M. Mean, modus, median. Nah, mean itu apa? Mean itu merupakan rata-rata. Rata-rata setelah
data dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Nah, itu nanti dapatlah rata-rata. Modus itu apa? Tadi udah Ibu singgung di sebelumnya, bukan modus cinta-cintaan, tetapi modus merupakan data yang paling banyak atau paling sering muncul. Nih Ibu buat merah biar kalian ingat modus itu yang paling banyak. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah itu, tapi di sini nilai tengah data yang telah diurutkan. Jadi data itu diurutkan dulu, baru nanti kita cari nilai tengahnya. Adapun rumus mean atau rata-rata, yaitu ini rata-rata itu lambangnya X bar ya. Ini X ada garis di atasnya nama X bar. X1 tambah X2 tambah X3. Ini maksudnya apa ya? Banyaknya data pertama, data kedua, sampai data ke sekian yang terakhir ini dibagi banyaknya data. Atau disingkat aja sigma. Ini sigma ya. Sigma XI per N. Atau banyaknya jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, tadi rumus mean atau rata-rata untuk data yang tunggal. Sekarang kita bahas untuk yang data kelompok. Data kelompok itu datanya seperti yang Ibu bahas di sebelumnya, dia dalam bentuk interval. Interval itu apa? Interval itu kelas-kelas. Jadi udah dikelompokkan pada kelas 65 sampai 67, pada kelas 74 sampai 76 dan selanjutnya. Ini merupakan data kelompok. Nah, untuk mencari rata-rata data kelompok itu rumusnya beda lagi nih. Kita rumusnya ada X bar itu F1 dikali X1. F itu merupakan ini frekuensi ya. Fi. Kemudian X tadi itu di sini titik tengah rentang tertentu. Berarti ini X titik tengahnya Xi. F1 kali X1 berarti ini F pertama dikali X pertama gitu. Kita buat aja tabel di sini. Fi kali Xi. Fi ini kan F1 kali X1 berarti ini yang pertama, ini juga yang pertama. Kaliin aja 66 dikali 2 berarti berapa tuh? 100. Tuh. 132. Ya, kemudian F2 kali X2, lanjut aja terus gitu. Jadi berpasangan. 1 kali 1, yang kedua dikali yang kedua, 69 dikali 5, itu berapa? 300. Aduh, maaf. 345 ya. 345. Maaf ya, tulisan di sini jadi luar biasa. Kemudian 72 dikali 13. Kan selanjutnya nih, berapa? 936. Kemudian lanjut lagi, 75 kali 14. Itu 1050. Lanjut aja terus, 78 dikali 4. Ayo sambil dihitung, 312. Dan yang terakhir 81 kali 2. Berarti 100. Aduh, maaf ya. Tulisannya 162. Nah, ini kan atau dipersingkat aja sigma, artinya jumlah F1 kali X1 dibagi sigma Fi, dibagi jumlah ini nanti. Nah, ini kita jumlahkan aja kalau udah kita buat tabelnya ini. Aduh, maaf sih. Ini kok luar biasa sih ngetiknya. Di sini ditambahkan aja ya. 132 tambah 345 tambah 936 sampai ke 162. Ayo, coba dihitung. Berapa? Dapatnya 2937. Nah, udah. Ini kita dapat sigma Fixi. Ini kita udah punya sigma Fi. Jumlahin aja. F itu frekuensi kan, jumlah frekuensi. Jadi 2 tambah 5 tambah 13
Sampai tambah 2 ini dapatlah 40. Dah, kita masukin ke rumus ini. Berarti X barnya kita dapat X barnya sigma Fi ya. Sigma Fi kali Xi. Berarti ini tadi 2937 dibagi, baginya kok bagi sigma Fi yang ini tadi bagi 40. Dapat berapa? Dapat 73,425. Atau kita bulatkan aja ya. Tadi kan ini Ibu tulis di sini aja lebih lebar ya, 73,425. Nah, kita bulatkan aja nih pakai pembulatan di SD tuh. 73,425 kita ambil dua angka di belakang koma. Ini kan kita lihat angka setelah desimal ketiganya. Desimal ketiga ini kan 5. Kalau 5 ke atas itu kita naikkan menjadi nambah 1 di sini. Tambah 1. Kalau di bawah 5 kayak 73,422 gitu. Itu kan 2 di belakang itu di bawah 5 itu turun. Jadi ambil aja tetap 42. Jadi karena kita bulatkan dapatlah rata-rata kita di data ini adalah 73,43. Ya, seperti itu. Nah, kita sampai main dulu aja ya. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di forum ini. Atau bisa juga hubungi setelah mata pelajaran Ibu ya. Untuk modus kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Sekian dari Ibu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya, jaga kesehatannya, tetap sehat, tetap bahagia supaya imun kita meningkat. Dan juga nanti Ibu tampilkan tugas di file yang selanjutnya. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.